Hey, RPD. Hands! Show me your hands! Hai, Assalamualaikum pencinta film dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama saya Hilman. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga di tahun baru ini kalian diberikan kesehatan, serta dimudahkan urusan dan rezekinya. Amin. Oke, hari ini kita akan menceritakan sebuah film yang diadaptasi dari sebuah game Resident Evil yang tayang tahun 2021. Nah, film ini menggabungkan dua cerita game sekaligus, yaitu Resident Evil 1 dan Resident Evil 2. Seperti apa jalan ceritanya? Kita langsung saja mulai. Inilah dia Resident Evil Welcome to Raccoon City. Film ini berawal dari sebuah panti asuhan di Raccoon City, yang dimana di sana ada dua bocil kakak beradik yang bernama Claire dan Chris Redfield, yang sedang tertidur pulas. Namun Claire terbangun karena ada tangan yang menyentuh wajahnya. Lalu dia pun terheran karena ada seorang anak berpenampilan aneh yang berdiri di sudut kamar. Karena penasaran, Claire pun mengikuti bocah aneh tersebut hingga ke sebuah tenda kecil yang ada di ruangan bermain. Bocil aneh yang tidak bisa ngomong ini ternyata bernama Risa Trevor, dan dia tinggal di bawah tanah. Namun ketika Claire masuk ke dalam tenda dan akan mengambil sebuah boneka di sana, tiba-tiba Claire ditarik keluar dari tenda oleh seorang dokter yang bernama Dr. William Birkin. Lalu sang dokter pun menyuruhnya kembali tidur. Namun saat Claire sedang tidur, lalu scene berganti di mana Claire yang telah tumbuh dewasa sedang menumpang di sebuah truk. Nah, ketika si sopir sedang ngeleng karena menggoda si Claire, tiba-tiba Watch out! saat si sopir sedang panik, Claire meminta si sopir mencari sesuatu untuk membungkus mayat wanita yang tergeletak tersebut. Namun tanpa mereka sadari, wanita yang tergeletak itu tiba-tiba bangun dan langsung ngaleos pergi begitu saja. Sesaat kemudian, si anjing sopir keluar dan menjilati darah wanita tadi, dan alangkah terkejutnya mereka berdua karena wanita yang tadi tergeletak sudah menghilang. Lalu si sopir meminta Claire melanjutkan perjalanannya. Sementara itu di kafe, ada seorang anggota polisi yang sedang tertidur di meja bar. Dia bernama Leon S. Kennedy, yang sedang dijailin sama teman kerjanya yang bernama Albert Wesker. Dan di sana pun ada anggota polisi yang lain. Mereka adalah Jill Valentine dan Richard Aiken. Tak lama kemudian datang lagi dua polisi. Mereka adalah Dolly dan Martini. Mereka sedang menyelidiki sebuah kasus. Ditemukan mayat yang digigit di kediaman Spencer. Mengetahui hal itu, mereka pun kembali ke kantor. Oke, balik lagi ke Claire. Sesampainya di tempat tujuan, Claire langsung menuju rumah kakaknya. Sementara itu, sepeninggalan Claire, si sopir melihat kondisi anjingnya yang tiba-tiba berubah. Namun saat si sopir itu memeriksa keadaan anjingnya, tiba-tiba Nah, dikarenakan Chris sang kakak tidak menyaut panggilannya, akhirnya Claire pun mencongkel paksa pintu belakang rumah tersebut. After you ran away, William was the closest thing I had to family. Why are you back here? I think there's something seriously wrong with this place. Setelah bertemu sang kakak, Claire menunjukkan sebuah rekaman video seorang pria yang bernama Ben Bartocini yang mengatakan kalau Raccoon City telah diracuni selama bertahun-tahun oleh Umbrella Corporation. Mendengar hal tersebut, Chris tidak percaya dengan isi videonya dan hanya menganggapnya sebuah teori konspirasi. Lalu scene berganti di mana ada seorang anak gadis yang bernama Sherry terbangun karena mimpi buruknya. Mendengar teriakan sang anak, kedua orang tuanya pun langsung datang. Yang ternyata Sherry adalah anak dari Dr. William. Tak lama kemudian sang dokter mendapat telepon, entah dari siapa, dan mengajak anak istrinya untuk segera pergi dari Raccoon City. Dan tak lama kemudian, sirine tanda bahaya pun berbunyi. This is the Umbrella Corporation. For your safety, please stay in your home and await further instructions. Mendengar bunyi sirine tersebut, Chris yang bekerja sebagai polisi pun langsung bergegas ke kantornya. Namun ketika Claire di dalam rumah, tiba-tiba saja mereka adalah tetangga Chris yang telah terpapar oleh racun. Lalu Claire pun kabur dari sana dengan menggunakan motor kakaknya. Di tengah perjalanan, Claire hampir tertabrak oleh sebuah mobil yang ternyata itu adalah keluarga Dr. William yang sama-sama sedang melarikan diri dari Raccoon City. Nah, di kantor polisi, kepala polisi yang bernama Brian Iron atau bisa dipanggil Chief, mereka sedang meeting. Nah, si Chief ini kebingungan
karena kedua polisi yang sedang menangani kasus di kediaman Spencer tidak memberikan kabar serta hilang kontak. Lalu Leon datang ikut meeting dan langsung diusir oleh si Chief karena dianggapnya bodoh. Bersamaan dengan itu, Wesker mendapatkan pesan dari pagernya untuk memeriksakan locker, dan benar saja di dalam locker tersebut sudah ada PDA yang menyatakan bahwa Raccoon City akan dihancurkan pada pukul 6 pagi. Sementara itu, Leon yang berada di lobi kantor tidak menyadari bahaya yang akan datang, yaitu truk yang melaju kencang mengarah ke kantor polisi karena si sopir truk tersebut telah terinfeksi virus. Leon baru terbangun ketika Brian menembak mati si sopir yang telah terbakar tersebut. Aduh, kok ini si Leon beleguk pisannya? Apa karena dia anak baru gitu? Setelah memadamkan api dan menutup gerbang, Leon yang kebingungan pun menemui bosnya dan menanyakan apa yang terjadi. Si Chief di sini hanya berpesan untuk jaga diri baik-baik pada Leon yang sedang kebingungan, dan si Chief itu pergi begitu saja dengan mobilnya. Di tengah perjalanan, Brian yang akan keluar dari Raccoon City melihat jalan sudah diblokir, dan parahnya lagi, para petugas dari Umbrella Corporation itu menembaki para warga sipil yang memaksa untuk keluar dari kota tersebut. Melihat hal itu, sontak saja Brian memilih untuk kabur dari tempat tersebut dan kembali lagi ke kantor. Baru saja dia keluar dari mobil, tiba-tiba saja dia mendengar suara aneh. Namun ketika si Chief ini sedang mengisi peluru, tiba-tiba ketika si Chief ini terpojok, untuk saja Claire datang tepat waktu, membunuh anjing itu, dan di waktu yang bersamaan, Leon yang polos ini pun mendodongkan pistolnya pada Claire. Who the fuck are you? I've got a gun. Come on. Leon, put that gun down. Sementara itu, tim Alpha yang ditugaskan untuk mencari jejak rekan yang hilang telah sampai di TKP dengan helikopter, dan mereka hanya menemukan mobil patroli tanpa menemukan rekan kerjanya yang hilang. Tak jauh dari TKP, ternyata mereka menuju ke kediaman Spencer. Lalu mereka pun memutuskan untuk berpencar. Duaan ulah sisirikan sekali jadi. Nah jadi gitunya. Namun ketika Chris dan Richard sedang menelusuri ruangan, mereka melihat seseorang berpakaian lab dan ternyata... Hands! Show me your hands! Rekan kerja mereka akhirnya harus tewas bersimbah darah karena telah jadi santapan malam sang zombie. Tak lama kemudian, Richard yang sedang mencari keberadaan rekannya di lantai atas harus pasrah menjadi santapan prasmanan para zombie. Begitu pula Chris yang tadinya akan menyelamatkan Richard ternyata dikepung juga oleh para zombie. Sementara itu, sang pilot helikopter yang lagi asik-asik main game ular di HP tidak menyadari akan datangnya bahaya, dan tiba-tiba scene berganti pada Jill dan Wesker yang sedang menelusuri lorong. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah ruangan yang terdapat sebuah piano di dalamnya. Lalu Wesker memainkan piano tersebut sesuai petunjuk dari PDA yang dia bawa. Tapi di waktu yang bersamaan, Jill melihat helikopter yang mengarah kepadanya. Lalu dengan cepat, Jill pun menarik Wesker untuk berlindung. Setelah mereka sadarkan diri, di sini Wesker ingin melanjutkan misinya, masuk ke ruangan rahasia yang telah terbuka. It was once Umbrella started moving their operations out of Raccoon. They contacted me several months ago. What are you talking about? That is just money. Lalu Jill mengajak untuk mencari rekan kerjanya yang lain, namun tiba-tiba lalu si Wesker ini ngeleos pergi begitu saja meninggalkan Jill seorang diri. Kita balik lagi ke kantor polisi. Tujuan Claire datang ke kantor polisi adalah untuk mencari kakaknya. Si Chief yang sadar kalau Claire adalah adiknya Chris, dia pun memberitahu kalau Chris sedang bertugas bersama tim Alpha ke kediaman Spencer. Lalu Claire melihat ada banyak warga yang telah menjadi zombie, dan dia pun menyarankan untuk mengambil lebih banyak peluru dan senjata. Lalu Leon pun mengantarkannya ke gudang senjata. Namun ketika mereka sedang menyiapkan diri dengan senjatanya, mereka berdua mendengar seseorang di dalam penjara untuk dibukakan pintunya, dan ternyata itu adalah Ben. Leon yang polos terus bertanya dan mendekati Ben, hingga akhirnya Hey, whoa! That's Open the goddamn door. my gun. Keys are over there in the desk. Do it, go! Okay. malamnya ketika pintu penjara telah dibuka, tahanan lain yang telah berubah menjadi zombie malah menggigit si Ben hingga tewas. Whoa, wait, okay. Wait.
Alhamdulillahnya Leon diselamatkan oleh Claire. Get your shit together. You're not gonna make it through the night. Melihat gerbang yang telah dipenuhi zombie, si Chief mengajak mereka untuk kabur menuju pegunungan Arklay. Singkat cerita, mereka bertiga pun sampai di sebuah panti asuhan yang dimana Claire mempunyai kenangan buruk di tempat itu. Why are we here? This place has a secret passageway that leads to the Spencer Mansion. Sementara itu, ketika Leon berjalan lebih dalam, tiba-tiba Leon melihat Lisa. Dan Lisa meminta Leon untuk tidak bersuara, sambil menunjuk sesuatu. Sayangnya ketika Claire menghampiri Leon, Lisa sudah menghilang. Dan tiba-tiba... Saat mereka sudah terdesak, untungnya Lisa datang menolong mereka dan gelut papuket sama monster tersebut. Setelah itu, Claire bertanya pada Lisa jalan menuju Spencer, lalu Lisa pun menunjukkan jalannya kepada Claire yang berada di sebuah ruangan dan memberikannya sebuah kunci kepada Claire, yang ternyata di sana terdapat sebuah lift menuju ruang rahasia. Sesampainya di ruangan rahasia, Claire memutar video yang dia temukan di ruangan itu. Yang ternyata, di tempat inilah mereka melakukan eksperimen pada anak-anak panti asuhan. Waduh. This is where they try to bring me. Let's go find my brother. Sementara itu di kegelapan, Chris masih berjuang terus menghadapi segerombolan zombie. Untungnya Jill datang tepat waktu dan menceritakan semuanya. Wesker betrayed us, Chris. The helicopter crashed. Vickers is dead. Dan mengajak Chris untuk mengikuti Wesker, karena hanya itulah satu-satunya cara agar dia bisa keluar dari tempat tersebut. Di lain tempat, Dr. William sedang sibuk dengan sampel virusnya. Lalu datanglah Wesker ke ruangan tersebut dan memintanya untuk menyerahkan G-Virus. Dr. William yang menolak pun terpaksa harus merasakan timah panas. Who do you work for? Doesn't matter. Melihat sang suaminya tertembak, sang istri pun hendak membalas, namun sayangnya kalah cepat. Parahnya lagi, si dokter sudah menyuntikkan diri dengan G-Virus. Namun ketika Wesker akan pergi, Sherry datang dan menodongkan pistolnya. Namun Jill yang datang langsung menembak Wesker. Umbrella are gonna destroy this place. You need to get to that train. It leads to the other side of the mountains and into Gallon. Lalu Chris, Jill, dan Sherry pergi menuju kereta bawah tanah. Sementara itu, Dr. William yang telah menyuntikkan diri tiba-tiba saja bangkit. Chris yang tidak masuk ke sela-sela mencari jalan lain dan bersembunyi dari kejaran Dr. William yang sedang bermutasi menjadi monster. Namun sayangnya, persembunyian Chris diketahui oleh si dokter yang telah jadi monster. You know, I should have taken you and your sister down to the lab. Alhamdulillahnya Claire datang tepat waktu. Wait! From my brother. I'm so glad you're okay. Tak lama kemudian, Leon pun hadir dan mengajak mereka untuk melanjutkan pelarian. Singkat cerita, mereka telah sampai di kereta bawah tanah dan bergegas keluar dari sana. Namun sayangnya, tepat pukul 6 pagi, kediaman Spencer runtuh dan mengakibatkan kereta keluar jalur. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara aneh yang tak lain dan tak bukan adalah Dr. William yang ternyata masih hidup dan berevolusi menjadi monster yang lebih besar. Waduh. Sialnya, si monster itu menangkap Claire dan Claire bisa menyelamatkan diri dengan menusuk wajah si dokter yang menempel di dada sang monster tersebut. Ketika semuanya sudah terpojok, Leon yang awalnya cupu dan bego mulai beraksi. You ugly fuck! Sesaat kemudian, Raccoon City pun hancur porak-poranda. Lalu terlihat Claire, Jill, Chris, Sherry, dan juga Leon keluar dari terowongan kereta bawah tanah dengan selamat. Sementara itu, Wesker tampak terbangun dari kantong mayat, namun tidak bisa melihat apapun. Lalu di sana ada seorang wanita yang mengatakan itu adalah efek samping untuk menghidupkannya kembali. Lalu setelah Wesker diberi kacamata hitam, dia pun bisa melihat yang ternyata wanita itu bernama Ada Wong. Dan film pun tamat dengan ending yang menggantung. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Jujur sih, kalau menurut saya sebagai pecinta game Resident Evil ya, agak sedikit
sedikit kecewa dengan beberapa karakter yang tidak sesuai dengan gamenya. Tapi kalau kita tutup mata nih, tidak usah melihat berdasarkan gamenya, menurut saya film ini cukup menarik dan mendapatkan rating 5,2 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.